Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat, yaitu mengenai hubungan antara diskriminan dan jenis akar persamaan kuadrat. Untuk itu, silahkan disimak pembahasannya. Nah, apa itu diskriminan? Diskriminan adalah bagian dari rumus di bawah tanda akar yang dituliskan dengan simbol B kuadrat dikurang 4AC. Diskriminan akan memberitahu kita banyak solusi dari suatu persamaan kuadrat, apakah dia memiliki dua solusi, satu solusi, atau tidak memiliki solusi sama sekali. Solusi ini maksudnya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Perhatikan langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus berikut. Pertama, x kuadrat dikurang 8x ditambah 7 sama dengan 0. Kalau kita menggunakan rumus, maka B kita ganti dengan min 8, min ketemu min, hasilnya nanti menjadi positif. Kemudian B kuadrat kita ganti dengan min 8 pangkat 2, kurang 4AC menjadi kurang 4 kali 1 kali 7, di mana A-nya adalah 1, B, C-nya adalah 7. Sehingga 4 kali 1 kali 7 hasilnya 28, dan min 8 pangkat 2 hasilnya 64. Untuk 64 dikurang 28 itu hasilnya menjadi 36. Untuk 36 akarnya menjadi 6. Sehingga untuk X1 atau 2-nya menjadi 8 tambah atau kurang 6 per 2. Dari sini bisa kita tentukan X1-nya adalah 7. Hasilnya dari 8 tambah 6 itu 14 bagi 2 hasilnya 7. Kemudian 8 dikurang 6 itu hasilnya 2 dibagi 2 menjadi 1. Sekarang untuk akar 36 ini merupakan diskriminannya, hasil dari B kuadrat dikurang 4AC. Untuk persamaan berikutnya, X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 sama dengan 0. Kalau kita gunakan rumusnya, min B itu berarti min dari min 8 tambah atau kurang akar dari B kuadrat. B kuadrat itu nilai B-nya adalah min 8 menjadi min 8 pangkat 2 kurang 4AC menjadi kurang 4 kali 1 kali 16 per 2 kali 1 karena nilai A-nya 1. Untuk min dari min 8 itu min ketemu min hasilnya positif sehingga menjadi 8 tambah atau kurang min 8 pangkat 2 menjadi 64. Kemudian 4 kali 1 kali 16 itu hasilnya 64. Untuk 64 dikurang 64 itu hasilnya adalah 0, sehingga akar dari 0 adalah 0. Sehingga untuk X1 atau 2 bisa kita tuliskan 8 tambah atau kurang 0 per 2. Untuk X1-nya kita ambil yang positif menjadi 8 tambah 0 per 2, hasilnya 4. Untuk X2-nya kita ambil yang negatif 8 kurang 0 per 2, hasilnya menjadi 4. Untuk diskriminannya itu tadi adalah 0. Kalau kita perhatikan, saat persamaan kuadratnya memiliki diskriminan lebih dari 0, yaitu seperti contoh ini 36, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda. Kemudian, kalau dia diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sama, yaitu tadi dapat 4 dan 4. Jadi, hubungan diskriminan dengan akar persamaan kuadrat yaitu jika diskriminannya lebih dari 0 atau positif, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar atau penyelesaian yang berbeda. Kemudian, jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar penyelesaian yang sama atau kembar. Jika diskriminannya nilainya kurang dari 0 atau negatif, maka persamaan kuadrat memiliki atau maksudnya tidak memiliki akar atau penyelesaian. Contoh, tentukan nilai diskriminan dan jenis akar persamaan-persamaan berikut. Persamaan yang pertama, x kuadrat dikurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita lihat nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan min 7, dan nilai C-nya sama dengan 12. Kemudian untuk diskriminannya, kita menggunakan rumus B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Untuk B, A, dan C-nya kita ganti dengan angka yang tadi sudah kita dapatkan pertama. B kuadrat berarti min 7 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1 berarti 4 kali 1 kali C, C-nya 12 berarti kali 12. Sehingga diskriminannya sama dengan min 7 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali 12.
Hasilnya untuk min 7 pangkat 2 sama dengan 49, 4 kali 1 kali 12 hasilnya 48, sehingga diskriminannya sama dengan 1. Karena 1 adalah angka yang lebih dari 0, maka persamaan x kuadrat kurang 7x tambah 12 ini memiliki dua akar yang berbeda. Contoh berikutnya, tentukan nilai diskriminan dan jenis akar persamaan-persamaan berikut. Persamaannya yaitu 11 tambah 14x tambah 5x kuadrat sama dengan 0. Dari persamaan ini kita lihat untuk nilai A yaitu koefisien dari x kuadrat adalah 5, nilai B-nya adalah 14, dan nilai C-nya adalah 11. Ingat, nilai A itu adalah koefisien dari x kuadrat, nilai B adalah koefisien dari 14, dan C itu adalah konstanta. Jadi walaupun letaknya terbalik bukan 5x kuadrat yang di depan, yang A tetap nilainya 5. Kemudian kita gunakan rumus B kuadrat kurang 4AC, di mana B nilainya 14, A nilainya 5, dan C nilainya 11. Sehingga untuk 14 kuadrat, hasilnya 196, dikurang 4 kali 5 kali 11, itu hasilnya 220. Kita dapatkan nilai diskriminannya sama dengan min 24. Berarti diskriminannya nilainya kurang dari 0. Artinya, karena diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan tersebut tidak memiliki akar atau penyelesaian. Persamaan Px kuadrat tambah P tambah 8, X tambah 9 sama dengan 0 memiliki dua akar kembar. Tentukan nilai dari P. Untuk menentukan nilai dari P, pertama kita lihat dulu persamaan kuadratnya. Dari persamaan kuadrat, kita ketahui bahwa nilai A itu sama dengan P. P ini maksudnya bukan sebagai variabel, tapi dia sebagai koefisien dari X kuadrat. Kemudian nilai dari B adalah P tambah 8, dan nilai dari C adalah 9. Karena dia memiliki dua akar kembar, artinya diskriminannya sama dengan 0. Dari sini, kita gunakan rumus diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Kita jadikan dia sama dengan 0 karena dia memiliki dua akar kembar. Untuk B, kita ganti dengan P tambah 8, A kita ganti dengan P, dan C kita ganti dengan 9. Kemudian untuk P tambah 8 pangkat 2, kita kalikan. Ingat, untuk mengalikan P tambah 8 pangkat 2 itu artinya sama dengan P tambah 8 dikali dengan P tambah 8. Untuk mengalikannya kita kalikan satu-satu. P kita kalikan dulu dengan P, hasilnya adalah P kuadrat. Kemudian P kita kali dengan 8, hasilnya 8P. Kemudian 8 kita kalikan dengan P, hasilnya 8P. Dan 8 kali 8 hasilnya 64. Sehingga persamaan kuadrat ini sama dengan, ini maksudnya P kuadrat tambah 16P tambah 64. Jadi, P tambah 8 kuadrat tadi hasilnya P kuadrat tambah 16P tambah 64 dikurang hasil dari perkalian 4 kali P kali 9 adalah 36P sama dengan 0. Kita selesaikan, kita hilangkan kurungnya. Setelah kita hilangkan kurungnya, P kuadrat itu tidak ada teman yang lain. Kemudian 16P itu ada temannya min 36P. Kita selesaikan, 16 kurang 36 hasilnya min 20P. Kemudian tambah 64. Dari persamaan kuadrat yang ini, kita cari bentuk faktornya. Kalau dikali hasilnya 64 ditambah hasilnya min 20, kita tentukan angkanya yaitu min 4 dan min 16. Min 4 kali min 16 itu hasilnya 64. Min 4 tambah min 16 hasilnya min 20. Sehingga bisa kita faktorkan menjadi P kurang 4 dikali P kurang 16. Untuk P kurang 4 itu kita jadikan sama dengan 0 dan P kurang 16 juga kita jadikan sama dengan 0 sehingga didapat P-nya sama dengan 4. Min 4 ini kita pindah ruaskan menjadi 4, min 16 kita pindah ruaskan menjadi 16 sehingga kita dapatkan persamaan P X kuadrat tambah P tambah 8X tambah 9 ini memiliki akar kembar jika nilai P-nya adalah 4 atau 16. Contoh berikutnya, persamaan X kuadrat tambah 2PX kurang 3 sama dengan 0 memiliki diskriminan 48. Tentukan nilai P. Nah, untuk persamaan ini,
kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Untuk nilai A, yaitu koefisien dari X kuadrat, itu nilainya sama dengan 1. Kemudian koefisien dari X, yaitu nilai B, adalah 2P. Jadi P ini bukan variabel. Di sini maksudnya adalah koefisien dari X. Kemudian nilai C-nya adalah min 3. Untuk diskriminannya, dia sama dengan 48, sehingga kita ganti rumus D-nya menjadi B kuadrat kurang 4AC sama dengan 48. Untuk B kuadrat, itu 2P pangkat 2 kurang 4 kali A kali C menjadi 4 kali 1 kali min 3. Untuk 2P kuadrat itu artinya sama dengan 4P pangkat 2, 2 dipangkatkan 2, P dipangkatkan 2. Kemudian 4 kali 1 kali min 3 itu hasilnya menjadi min 12. Karena di sini sudah ada tanda negatif, maka negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga 4P kuadrat ditambah dengan 12 sama dengan 48. Sekarang untuk menentukan nilai dari P-nya, 12 kita pindah ruaskan dulu. Karena dia pindah ruas menjadi min 12, hasilnya 48 kurang 12 menjadi 36. Untuk P, kita hilangkan angka 4-nya. Caranya dengan membagi 36 dengan 4. Dapat hasilnya adalah 9. Sehingga P kuadrat sama dengan 9. Karena yang mau kita cari adalah P, maka P kuadrat harus kita akarkan 9-nya menjadi positif atau negatif akar 9. Sehingga nilai P sama dengan min 3 atau P sama dengan 3. Jadi persamaan X kuadrat tambah 2PX kurang 3 sama dengan 0 memiliki diskriminan 48 jika nilai P-nya min 3 atau 3. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini. Kita sudah mempelajari hubungan antara diskriminan dan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.